Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 10 ayat 25 hingga 27 yang berbunyi, "Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Pernyataan firman Tuhan Yesus Kristus ini sebagai peringatan bagi kita semua umat manusia, agar kalau mau ikut Tuhan Yesus, itu berarti harus secara total, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Apabila Tuhan nyatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, kemungkinan besar di antara kita bertanya, apakah umat manusia yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus ini tidak boleh kaya? Sesungguhnya bukan hanya orang kaya yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang miskin dan juga semua orang lainnya, tidak ada satupun yang mampu untuk masuk ke dalam kerajaan surga dengan usahanya sendiri. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengingatkan kepada kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, yang memperoleh berkat melimpah menjadi kaya. Hendaknya hati kita tidak berfokus kepada harta kekayaan atau uang kita saja, tetapi hanya kepada Tuhan yang adalah sumber berkat kekayaan jasmani maupun rohani, yang memberikan berkat-berkatnya itu kepada kita umat manusia. Dan bagi kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, yang hidup dalam kemiskinan, hendaknya juga hati kita tidak berfokus pada kemiskinan yang sedang kita hadapi, tetapi kepada Tuhan Allah yang mampu merubah kemiskinan itu menjadi berkat yang melimpah, dalam arti bahwa kita harus merasakan apa yang Tuhan beri, yang memang dianugerahkan kepada kita itu adalah untuk tetap boleh kita pakai memuji dan memuliakan nama Tuhan sedikit atau banyak. Oleh karena keadaan tersebutlah yang merupakan suatu yang mustahil bagi orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Untuk itu Tuhan Allah Bapa kita sengaja menyatakan diri dalam Yesus Kristus untuk menjadi secara manusiawi sebagai umat yang memang harus diselamatkan olehnya, harus berwujud manusia. Yesus Kristus, dialah yang menjadi korban penebusan bagi seluruh umat manusia melalui kayu salib di Bukit Golgota, supaya yang mau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah di surga. Dengan terus merenungkan firman Tuhan ini, maka kiranya kita semua sebagai orang yang beriman kepada Kristus selalu harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan mau menjadi saksi Kristus adalah juru selamat bagi umat manusia, bagi semua orang yang dapat kita temui, supaya mereka juga mau kenal, mau percaya, mau menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
itulah hal yang menjadi hal pokok dalam hidup umat manusia. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus yang ditulis dalam Matius 6 ayat 19-21 ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya dengan apa yang kami miliki yang adalah berasal dari anugerah-Mu semata-mata, besar atau kecil, yang membuat kami tergolong sebagai orang kaya atau sebagai orang miskin, sesungguhnya bukanlah itu yang menjadi tujuan hidup kami. Tujuan hidup kami adalah memakai segala harta benda kekayaan secara duniawi maupun juga hal yang bersifat rohani, semua dipakai demi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya itu adalah sarana bagi kami, alat untuk memungkinkan kami tetap memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu, Allah yang maha tinggi, maha besar, dan segalanya bagi kami. Kami percaya Bapa, bahwa Tuhan akan membuat kami dimampukan untuk hidup tidak mengandalkan apa yang bersifat materi, tetapi senantiasa untuk pulih dengan suara hati, iman percaya kami oleh pertolongan Roh Kudus. Kami pasti dimampukan untuk mengelola segala apa yang Tuhan percayakan kepada kami dengan tujuan demi memuji memuliakan nama-Mu, Allah yang maha besar bagi kami. Ketika kami juga dalam keadaan yang tidak indah akibat gangguan kesehatan pada diri kami ini, kami percaya Tuhan akan memulihkan, akan menyembuhkan secara total di dalam hidup kami ketika kami juga berserah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Sambutlah doa kami, harapan kami. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.